Partai Komunis Cina dukung Papua Merdeka. Benny Wenda. Indonesia negara teroris, rakyat saya tak aman di tangannya. Presiden sementara Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat, yakni Benny Wenda, baru-baru ini mengaku akan membuka pintu lebar-lebar bagi Partai Komunis Cina karena merasa rakyatnya tak aman di tangan Indonesia yang ia anggap sebagai negara teroris. Hal tersebut dikabarkan lantaran belakangan ini Partai Komunis Cina menyatakan dukungannya terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh ULMWP untuk memisahkan diri dari Indonesia. Untuk itu, Benny menegaskan jikalau ia dan pihaknya dengan senang hati menerima dukungan dari negara manapun demi mewujudkan kemerdekaan Papua Barat. Hal itu ia sampaikan saat berada di pengasingan yang terletak di Oxford, Inggris. Kami akan menyambut baik Cina dengan tangan terbuka. Kami menerima bantuan dari negara manapun, meskipun mempunyai perbedaan ideologis. Benny menuding Indonesia tak mampu menjaga rakyat Papua hingga akhirnya banyak orang yang terbunuh. Perjuangan kami telah berlangsung selama hampir 60 tahun. Rakyat saya tidak aman di tangan Indonesia. Hampir 500.000 pria, wanita, dan anak-anak telah terbunuh sejak 1960. Begitulah papar Benny. Tak sampai di situ, ia juga menuduh Indonesia telah melakukan genosida meski dalam tempo yang lambat. Atas sangkaan itu, ia lantas turut menyalahkan dunia internasional yang menurutnya enggan ikut campur dalam menangani masalah Papua Barat. Pada dasarnya ada genosida lambat yang dilakukan oleh Indonesia, dan Australia serta Selandia Baru menolak untuk bertindak atas krisis kemanusiaan ini. Tak hanya sekali, sebelumnya diketahui ia juga mengolok-olok Indonesia di mata dunia dengan tuduhan negara teroris. Pada kenyataannya, Indonesia adalah negara teroris yang melakukan kekerasan massal terhadap rakyat saya selama hampir 6 dekade. Begitulah tudingnya. Benny kemudian mengutip isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia di mana tertulis, penjajahan harus dihapuskan dari dunia. Terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap warga sipil untuk mengintimidasi penduduk untuk tujuan politik. Inilah yang sebenarnya telah dilakukan Indonesia terhadap rakyat saya selama 60 tahun. Begitulah pungkas Benny. Juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sebi Sembon, mengklaim ada banyak mantan prajurit TNI yang gabung KKB Papua sebelum Lucky Yematuan atau Lukius. Seperti diketahui, sosok Lucky Yematuan atau Lukius jadi sorotan baru-baru ini. Mantan prajurit TNI itu telah terang-terangan berkhianat dan membelot ke kelompok kriminal bersenjata Papua. Ternyata bukan kali ini saja mantan prajurit TNI memilih bergabung dengan kelompok separatis yang berada di bumi cendrawasih tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sebi Sembon. Seperti dilansir dari Kompas TV dalam artikel tak hanya Pratu Lukius, Jubir OPM sebut banyak prajurit TNI yang gabung dengan TPNPB sejak 1970. Tahun 1970-1980-an banyak yang tergabung ke TPNPB, termasuk ke Sebi. Deklarator 1 Juli 1971 yakni Seth Javed Rumkorem yang merupakan mantan anggota Kostrad juga bergabung ke kelompoknya. Bahkan hingga kini banyak yang mendukung perjuangan OPM. Ada polisi Yikwa yang jual senjata dan amunisi dan baru-baru ini ditangkap. Itu termasuk yang mendukung TPNPB dan mendukung perjuangan Papua untuk merdeka dari penjajahan Indonesia. Kait Lukius, Sebi menyebut mantan prajurit TNI itu telah bergabung sejak Februari 2021 lalu dan saat ini bersama pasukan TPNPB. Sebi mengatakan Lukius bergabung dengan TPNPB karena kesadaran sendiri. Menurut Sebi, setelah bergabung dengan TPNPB, Lucky Matun sempat berbalik menyerang pos TNI Bulapa, tempat selama ini ia bertugas. Dalam serangan itu, TPNPB berhasil menembak 3 anggota TNI di pos. Sebelumnya, Lucky Yematuan alias Lukius dicap sebagai pengkhianat negara dan kini jadi buruan utama. Lukius yang sebelumnya berpangkat Pratu membelot ke KKB Papua saat ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya. Bahkan Lukius disebut-sebut ikut dalam penyerangan KKB Papua di sejumlah pos di Intan Jaya. Kepala Penerangan Kogabwilhan 3 Kolonel IGN Suryastawa memastikan bahwa Lukius kini telah menjadi musuh negara dan menjadi target utama pihak keamanan. Asisten Operasi Kogabwilhan 3 Brigjen Suswatio memastikan Lukius telah dipecat dari kesatuannya dan dicap sebagai pengkhianat negara. Ia memastikan aparat keamanan akan menindak tegas jika bertemu dengan ex-tentara tersebut. Suswatio menjelaskan Lukius yang pernah menjadi prajurit Raider 400 di bawah naungan Kodam 4 di Ponegoro sempat ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya sejak Agustus 2020 hingga Maret 2021. Atas tindakannya tersebut, Ratu Lukius sudah dipecat.
Karena dalam operasi, kalau ia 3 hari kabur, maka ia dianggap tidak etik, dipecat. Terkait dugaan keterlibatan Pratu Lukius dalam penyerangan sejumlah pos TNI di Intan Jaya, Surya Setawa mengaku belum bisa menyampaikan jawaban pastinya. Kejamnya KKB Papua dipimpin Leka Gaktelenggen yang memberondong peluru kepada siswa SMA dan membacok kepala korban. Sebelumnya, mereka menembak ojol. Peristiwa itu terjadi setelah siswa SMA bernama Ali Mom ini ditelepon orang tak dikenal dan disuruh membeli rokok dan pinang. Ali Mom kemudian diminta memberikan pesanan tersebut ke Kampung Uloni. Namun di tengah jalan, sekelompok KKB Papua memberondong peluru ke tubuh Ali Mom. Melihat Ali Mom sekarat, anggota KKB Papua terus membacok kepala korban hingga tersungkur tak bernyawa lagi. Ali Mom 16 tahun ditembak mati oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia tewas dengan 2 luka tembakan dan bacokan. KKB juga membakar motor Yamaha Jupiter MX yang dipakai oleh korban. Irjen Matius Devakiri menduga penembakan siswa SMA Ali Mom adalah kelompok yang sama dengan pembunuh tukang ojek bernama Udin. Ia menduga pembunuhnya ke kelompok KKB pimpinan Leka Gaktelenggen. Irjen Matius Devakiri menjelaskan mulanya Ali Mom mendapatkan telepon dari orang tak dikenal sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Penelpon tersebut meminta Ali Mom membeli rokok dan pinang, kemudian menyuruh korban mengantar pesanan ke Kampung Uloni. Saat berada di pinggir jalan, korban diserang dengan tembakan dan bacokan.